Alhamdulillah pemirsa, masih di berita Islami siang. Pemirsa dan juga Ica, kalau kita bicara teori relativitas itu akan sangat identik dengan Albert Einstein, Ica ya. Iya betul Kak. Tapi sebenarnya yang bikin Ica penasaran itu adalah apa hubungannya Islam dengan teori relativitas itu. Nah itu dia. Daripada penasaran, ini dia beritanya. Teori relativitas dalam Islam. Zaman terus berkembang dengan segala kemajuan dalam berbagai sektor. Berbagai teori bermunculan dan berperan penting dalam perkembangan zaman tersebut. Terlepas dari dampak positif negatif yang dihasilkan, salah satunya adalah teori relativitas yang diperkenalkan oleh Einstein di awal abad ke-20, sebuah teori dengan rumusan E sama dengan mc2. 9 Masehi merupakan rentang waktu di mana perkembangan dunia dipelopori oleh para ilmuwan muslim, salah satunya adalah Al-Kindi. Ia hidup pada zaman kekhalifahan Abbasiyah di Irak. Ia dikenal sebagai jenius dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang filosofi dengan membuat konsep Helenisme Yunani dapat diterima masyarakat muslim. Kemudian dalam bidang matematika, beliau memperkenalkan subjek matematika termasuk aritmatik, geometri, urutan penomoran, dan banyak lainnya. Lalu di antara banyak bidang serta subjek yang beliau kuasai, ilmuwan yang memiliki nama lengkap Yusuf bin Ishaq Al-Kindi ini menuliskan pernyataannya mengenai teori relativitas ini dalam karya tulisan yang berjudul Al-Falsafah Al-Ula. Dalam karyanya ini beliau berkata, fisik bumi dan seluruh fenomena fisik adalah relatif. Relativitas adalah esensi dari hukum eksistensi. Waktu, ruang, gerakan, benda semuanya relatif dan tak absolut. Al-Falsafah Al-Ula. Menurutnya, lebih jauh, waktu hanya muncul ketika ada gerakan. Benda dengan gerakan, gerakan dengan benda. Menurutnya, jika ada gerakan, maka pasti ada benda, dan sebaliknya, jika ada benda, pasti ada gerakan. Pernyataan dalam karyanya tersebut berbeda dari para ilmuwan klasik seperti Descartes, Galileo, bahkan Newton yang menyatakan bahwa ruang, waktu, dan pergerakan bersifat absolut. Pernyataan dari Al-Kindi tersebut merupakan konsep dasar dari teori relativitas khusus dan umum yang 11 abad kemudian diumumkan oleh Einstein. Alam semesta selalu menyimpan banyak misteri, dan Al-Quran menyimpan jawaban atas segala misteri tersebut bagi mereka yang mau mengkaji dan berpikir. Al-Kindi dengan pernyataan dan pemikiran lebih maju di zaman yang mengeluarkan pernyataan berupa konsep awal teori relativitas yang ternyata telah tertulis dalam Al-Quran jauh sebelumnya. Allah berfirman yang artinya, Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 112-114. Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa waktu bersifat relatif, bahwa manusia bisa merasakan waktu secara berbeda, dan terkadang manusia dapat merasakan waktu sangat singkat sebagai waktu yang sangat lama. Firman Allah lainnya yaitu surat Al-Hajj ayat ke-47 menyebutkan bahwa sehari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1000 tahun menurut perhitungan kita. Bahkan dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-4 disebutkan bahwa malaikat menghadap kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Masya Allah. Pemirsa beriman, Islam merupakan agama universal, rahmatan lil alamin. Kita sebagai umatnya telah diberi pedoman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran yang menyimpan segala petunjuk dan jawaban akan segala misteri di semesta raya. Tak hanya sekedar petunjuk bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari, tapi jawaban akan segala hal yang masih menjadi misteri bagi orang-orang yang mau berpikir. Semoga berita yang kami hadirkan bisa memberi wawasan serta menambah keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin.
Subhanallah pemirsa, jadi ternyata teori relativitas itu Ica juga baru tahu. Pertama kalinya ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim dan ternyata juga sudah diterangkan di dalam Al-Quran ya. Betul sekali, Ica. Jadi memang Quran itu adalah sumber dari segala hal.